Pernah nggak sih? Kesel banget rasanya, udah bayar mahal buat internet fiber yang katanya super kencang, tapi pas lagi butuh-butuhnya buat streaming atau meeting online, koneksinya malah kayak balik ke zaman batu. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Soalnya, ada pencuri tak terlihat yang diam-diam grogotin kecepatan internet Anda. Dan kali ini, kita bakal bongkar siapa biang keladinya. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Anda langganan paket yang janjinya ratusan Mbps. Tapi, kok pas dipakai rasanya lemot banget? Nah, seringkali masalahnya itu bukan di providernya, tapi ada sesuatu yang terjadi di dalam kabelnya itu sendiri. Sesuatu yang diam-diam ngerusak sinyal, bahkan sebelum sinyal itu sampai ke modem di rumah Anda. Coba deh lihat hasil speed test kayak gini. Angka yang nongol itu seringkali jauh banget dari yang dijanjiin di iklan. Nah, celah antara janji manis sama kenyataan pahit inilah misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Tenang, ini bukan sihir kok, ini murni fisika. Kenalan dulu yuk sama tersangka utama kita. Dia ini adalah sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, yang pelan-pelan tapi pasti ngebunuh sinyal internet kita. Dia ini musuh nomor satu dari setiap jaringan fiber optik, dan namanya adalah redaman. Jadi, apa sih sebenarnya redaman itu? Gini, coba bayangin sinyal internet Anda itu seberkas cahaya yang lagi lari kencang di dalam kabel kaca. Redaman atau bahasa teknisnya atenuasi itu adalah proses di mana cahaya tadi jadi makin redup di tengah perjalanan. Makin redup cahayanya, ya makin lemah dan lemot juga koneksi internet kita. Betul, internet lemot itu bisa jadi gara-gara cahayanya kecapean di jalan. Dan coba deh, lihat betapa ringkihnya perjalanan si cahaya ini. Sinyal internet kita itu lewat di dalam inti kabel atau core yang ukurannya itu lebih tipis dari sehelai rambut. Jadi, ya seluruh kecepatan dan kestabilan koneksi kita itu bergantung penuh sama seberapa mulus si cahaya ini bisa lewat di jalur yang super duper sempit ini. Nah, buat ngukur separah apa masalahnya, teknisi itu pakai dua satuan, dBm dan dB. Penting nih, jangan sampai ketuker ya. Gampangnya gini, dBm itu ibaratnya seberapa terang senter kita pas pertama kali dinyalain. Sementara dB itu ngukur seberapa banyak kekuatan cahaya yang hilang di sepanjang jalan. Alias, seberapa redup senter itu pas nyampe tujuan. Ngerti bedanya ini jadi kunci buat tahu jaringan kita sehat atau enggak. Oke, kita udah kenalan sama redaman. Sekarang, ayo kita pakai topi detektif kita lagi. Kita bakal berburu penyebab-penyebab umum yang bikin sinyal cahaya kita jadi loyo di tengah jalan. Kira-kira dari mana aja sih kebocoran cahaya ini datang? Ini dia daftar tersangka utamanya. Pertama, jelas, jarak. Sama kayak senter, makin jauh ya makin redup. Kedua, tikungan yang terlalu tajam. Maksa kabel fiber nekuk patah, itu ibaratnya nyuruh cahaya belok mendadak. Ya pasti ada yang tumpah cahayanya. Terus ada juga konektor yang kotor, sambungan kabel yang jelek, sama splitter, alat pemecah sinyal yang mungkin rusak. Setiap titik ini bisa jadi TKP hilangnya sinyal kita. Nah, ini nih yang sering banget orang nggak sadar. Masalah utamanya itu kadang bukan di kabel canggihnya yang harganya jutaan, tapi justru di konektor kecil yang harganya mungkin cuma seharga secangkir kopi. Konektor yang kotor, kena debu atau sidik jari aja, itu bisa ngeblok sinyal lebih parah daripada kabel yang ketekuk loh. Ini jadi bukti kalau di dunia fiber optik, hal-hal sepele itu justru penting banget. Terus gimana cara para detektif jaringan ini kerja? Simple tapi efektif. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, bersihkan. Semua konektor harus bersih kinclong. Abis itu, mereka pasang sumber cahaya di satu ujung dan optical power meter atau OPM di ujung satunya lagi. Tugas OPM ini nangkep cahaya yang dikirim tadi. Nah, selisih antara kekuatan cahaya yang dikirim sama yang diterima, itulah nilai redaman atau loss-nya. Kalau mau investigasi yang lebih hardcore, ada alat super canggih namanya OTDR. Anggap aja ini kayak radarnya kabel fiber. Alat ini ngirim pulsa cahaya, terus dia dengerin pantulannya buat bikin semacam peta kesehatan dari seluruh jalur kabel. Dari peta itu, bisa kelihatan jelas di mana letak tikungan tajam, sambungan jelek, atau bahkan di kilometer berapa persisnya kabel itu putus. Keren kan? Oke, teori-teorinya cukup dulu. Sekarang kita lihat langsung gimana konsep ini dipakai di dunia nyata. Kita bakal bedah studi kasus dari Bisnet buat lihat gimana mereka nentuin sebuah jaringan itu layak atau enggak pakai perhitungan yang namanya link power budget. Oke, ada satu angka sakti yang harus Anda ingat. Catat nih,
minus 27 dBm. Ini adalah ambang batas kritis di industri fiber optik. Artinya, kalau sinyal yang diterima modem Anda lebih lemah dari angka ini, misalnya minus 28 atau minus 30, ya udah wassalam, koneksi internetnya kemungkinan besar nggak bakal nyambung sama sekali. Titik. Dan Anda sebenarnya bisa loh ngecek sendiri kekuatan sinyal di rumah. Coba deh, iseng-iseng masuk ke halaman settingan modem fiber Anda, biasanya lewat browser. Cari aja menu status optik, nanti bakal ada tulisan RX Optical Power. Nah, angka di sebelahnya itulah yang nentuin nasib koneksi internet Anda. Di studi kasusnya Bisnet, ada 2 pelanggan yang dibandingin. Pelanggan A di Menteng dapat sinyal minus 20,51 dBm. Terus pelanggan B di Senayan dapat sinyal minus 24,32 dBm. Dua-duanya masih di atas batas aman, yaitu minus 27 dBm. Jadi secara teknis oke lah, tapi jelaskan sinyal pelanggan B ini jauh lebih lemah. Pertanyaannya, ngaruh banget gak sih beda sekitar 4 dBm ini di dunia nyata? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan tadi. Seberapa besar sih efek perbedaan beberapa dBm ini ke pengalaman kita browsing sehari-hari? Ayo kita sambungin titik-titiknya dan lihat dampaknya langsung ke kecepatan download. Dan, ceng-ceng, ini dia jawabannya. Lihat deh tabel ini. Pelanggan di Menteng yang sinyalnya lebih kuat dapat kecepatan download sampai 110.4 Mbps. Sementara itu, pelanggan di Senayan yang sinyalnya lebih lemah cuma dapat 69.3 Mbps. Jauh banget bedanya. Ini bukti paling jelas, setiap desibel yang hilang itu benar-benar nyolong megabit dari kecepatan internet yang Anda bayar. Jadi, intinya apa? Gini, patokannya gampang. Angka sinyal yang sehat itu ada di rentang minus 8 dBm sampai minus 27 dBm. Aturannya, makin dekat angkanya ke 0, misalnya minus 15 itu lebih bagus dari minus 25, artinya makin jos koneksinya. Kalau angka Anda udah dekat-dekat ke minus 27, wah itu tandanya si pencuri lagi beraksi di jalur fiber Anda. Pada akhirnya, yang perlu kita ingat adalah koneksi internet fiber kita itu bukan cuma soal data. Ini adalah sebuah perjalanan seberkas cahaya yang rapuh. Perjalanan yang harus ngelewatin berbagai rintangan, mulai dari jarak, tikungan, sampai debu, cuma buat bisa nyampe ke layar kita. Pertanyaannya sekarang, setelah perjalanan yang jauh itu, apakah cahaya sinyal Anda masih cukup kuat buat sampai ke rumah dengan selamat?